Tapi gereja kita ini luar biasa. Semua ada catatannya kalau kita bisa mengerti bahasanya. Namun semua ditulis ada dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani, ada dalam bahasa Yunani. Sehingga mungkin kita kurang bisa mengerti. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian orang mengatakan itu palsu. Karena tidak bahasa asli. Tapi kalau ditulis bahasa asli, kita nggak ngerti. Kan susah. Ini orang ini mau mengerti apa tidak sih, gitu kan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, betapa Tuhan Yesus berulang kali merasa jengkel terhadap murid-muridnya. Kejengkelannya adalah bahwa muridnya juga belum mengerti apa yang dikehendaki, apa yang dimaksud oleh Yesus. Seringkali Tuhan memakai perumpamaan-perumpamaan di dalam mengajar para muridnya. Namun para muridnya betapa mereka dekil, tidak tahu mengerti. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka. Kamu punya mata tetapi kamu tidak melihat. Kamu punya telinga tetapi kamu tidak mau mendengar. Sehingga Tuhan Yesus kemudian mengajak mereka untuk mengerti dengan pertanyaan. Kamu tahu, dengan 5 roti dan 2 ikan saya memberi makan 5.000 orang dan masih sisa. Berapa bakul? 12. 7 roti memberi makan untuk 4.000 orang. Berapa sisanya? 7 bakul. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kedegilan inilah yang kemudian juga menjadi bahan refleksi kita. Sejauh mana Tuhan Yesus kita kenal? Sejauh mana Tuhan Yesus kita mengerti? Atau lebih dalam lagi, sejauh mana Tuhan Yesus itu berpengaruh terhadap hidupku, mempengaruhiku. Inilah yang kemudian dimaksud Tuhan. Ragi adalah gambaran dari suatu pengaruh. Dengan ragi, adonan roti itu kemudian berubah karena pengaruh ragi. Pengaruh ragi inilah yang diperingatkan oleh Yesus, janganlah kamu dipengaruhi oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodes. Janganlah kamu dipengaruhi oleh cara berpikir mereka, oleh pikiran-pikiran mereka yang menyesatkan. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang sekarang ini mempengaruhi kita. Informasi-informasi berlomba-lomba untuk mempengaruhi kita. Mempengaruhi keinginan-keinginan kita. Ada begitu banyak iklan yang seringkali muncul dalam TV maupun dalam YouTube, di dalam media massa, di mana-mana. Dan orang membayar mahal untuk iklan. Apa tujuan iklan? Adalah untuk mempengaruhi orang agar kita membeli. Yang diiklankan tentu saja macam-macam produk, bahkan juga agama. Orang juga berlomba mempengaruhi
orang lain. Cerita-cerita tentang orang murtad, orang mualaf. Banyak cerita-cerita orang yang kemudian bahkan menjelekkan orang lain dengan berbagai macam cara. Di sekitar kita begitu banyak. Orang-orang mencoba untuk mempengaruhi keinginan-keinginan kita. Padahal keinginan itulah yang menjadi cobaan. Bacaan pertama, dengan jelas Rasul Yakobus mengatakan bahwa cobaan itu bukan berasal dari Tuhan tetapi dari keinginan. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, melahirkan maut. Ini suatu yang luar biasa untuk kita sadari. Kalau kita hidup mengikuti keinginan dan keinginan kita itu di bawah pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Pengaruh orang Farisi, pengaruh orang Herodes, pengaruh ajaran sesat. Bahkan kadang-kadang pengaruh itu dipaksakan dengan apa yang disebut brainwashing. Suatu yang diulang-ulang itu adalah suatu usaha mempengaruhi supaya kita mengingat. Hati-hati dengan hal yang diulang-ulang. Lebih baik kita mengulang-ulang sendiri doa, misalnya litani para kudus. Mengulang-ulang doa rosario. Mengulang-ulang doa yang repetitif. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Supaya semakin daya ingat kita dipengaruhi juga oleh doa itu, oleh kehadiran para kudus, oleh kehadiran Roh Allah yang kudus. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah menurut saya kejahatan dalam dunia komunikasi modern saat ini ialah pengaruh yang ditanamkan di media massa dan seringkali sangat mempengaruhi keinginan kita yang kemudian menyesatkan kita. Dan kita mengatakan itu adalah cobaan. Begitu banyak pengaruh yang merusak. Terutama kalau pengaruh-pengaruh itu adalah pengaruh negatif yang kemudian membuat orang mempunyai keinginan-keinginan dosa yang berbuahkan dosa. Maka sangat penting kita setiap hari untuk mengarahkan hati kita. Tanpa sadar pengaruh yang diulang-ulang itu misalnya juga masalah penyakit. Ya, banyak orang hari-hari ini sangat dipengaruhi oleh berita tentang COVID. Sehingga kemudian dia menjadi panik dalam hidupnya. Berita-berita tentang COVID. Dan kemudian orang terobsesi. Bukannya membuat kita sadar bahwa kita mesti berjaga, mesti waspada terhadap COVID, tetapi kita kemudian memikirkan jangan-jangan COVID itu sudah masuk dalam diri kita. Jangan-jangan COVID itu sudah
mempengaruhi dalam lingkungan dan keluarga kita. Memang baik kita berjaga-jaga, tetapi juga ada unsur-unsur kejahatan di mana orang memanfaatkan itu untuk berjualan obat misalnya. Ya. Orang menakut-nakutin orang dengan masalah penyakit COVID ini dan menjanjikan kamu akan selamat kalau minum obat ini, minum obat itu. Semua kemudian jual madu anti COVID, jual apa aja anti COVID. Ya. Tanpa kita mengerti. Maka baiklah supaya kita waspada dan kita mempunyai juga pengertian obat apa yang ditawarkan, mengapa kita minum, fungsinya untuk tubuh kita apa, supaya kemudian kita sungguh-sungguh jangan malah sakit karena kebanyakan makan obat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun kembali lagi pada pertanyaan, adakah Tuhan Yesus sungguh mempengaruhi hidupku? Apakah aku seperti para murid yang dekil hatinya, yang bodoh, sudah dikasih tahu, tidak tahu atau tidak mau tahu? Sudah dikasih tahu pikirannya tentang yang lain. Maka saya ingat ketika murid pulang menuju kota Emmaus ketika mereka sedih kehilangan Yesus. Dan Tuhan Yesus kembali mengatakan pada murid-murid itu, Tuhan Yesus bersama mereka dan mengatakan, betapa dekil hatimu, tidak tahukah kamu isi kitab suci? Aku sudah memberitahu kamu melalui kitab suci bahwa anak manusia harus bangkit. Dan kemudian terpaksa Tuhan Yesus harus menerangkan kepada mereka. Baru ketika mereka mengerti isi kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Saudara-saudara sekalian, baiklah kalau kita ingin lebih mengenal siapakah Yesus, supaya melalui pengertian-pengertian kita tidak mudah dipengaruhi, ya, dipengaruhi oleh orang-orang yang akan menyesatkan kita. Banyak orang yang menurut saya sangat cekak, ya, sangat pendek pengetahuannya tentang imannya sendiri, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau saudara ditanya misalnya, katanya Tuhanmu itu 3. Mana ada Tuhan punya anak? Lantas kita sudah mulai bingung. Katanya kamu itu menyembah patung. Kita sudah mulai bingung juga. Ya, jangan-jangan yang dikatakan orang itu benar. Kenapa kita begitu? Karena kita tidak mengenal iman kita sendiri. Banyak orang yang begitu mudah pindah imannya karena tidak mengenal imannya sendiri. Dan itu sangat kasihan. Betapa kita bertahun-tahun menyembah Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mengenal iman kita sendiri sehingga kita mudah dibingungkan orang. Ada lagi yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu peringatan Dewa Matahari, sehingga Natal itu sesungguhnya menyembah Dewa Matahari. Kita sudah mulai bingung.
Karena kita tidak mengenal, tidak mengerti. Puji Tuhan sekarang ada Google. Ya, ada orang-orang yang cukup bijaksana dan mengerti tentang sejarah gereja. Ya, tentang sejarah ajaran gereja, sejarah iman kita. Sehingga melalui mereka kita juga belajar. Kita harus rendah hati untuk mencoba mengerti dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Jangan sampai kita ini istilah modern sekarang ini cupu. Cupu mungkin sama dengan dekil dalam arti tertentu. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika saya bercerita dalam satu retret kepada para imam tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui mujizat-mujizatnya, mereka lantas mengatakan betapa kayanya kita sesungguhnya dalam gereja Katolik. Jangan sampai kita ini seperti ayam yang mati dalam lumbung padi. Ada begitu banyak karunia, ada begitu kekayaan iman, ada begitu banyak kekayaan rohani yang ada dalam gereja Katolik. Bayangkan, ya, gereja Katolik mencatat semua dari berdirinya pada abad pertama sampai sekarang. Semua tercatat. Dan dicatat oleh bapak-bapak gereja maupun juga ahli-ahli sejarah. Gereja Katolik bukan hanya ada pada abad ke-15 atau ke-16. Bukan hanya gereja kemarin sore. Tapi gereja kita ini luar biasa. Semua ada catatannya kalau kita bisa mengerti bahasanya. Namun semua ditulis ada dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani, ada dalam bahasa Yunani. Sehingga mungkin kita kurang bisa mengerti. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian orang mengatakan itu palsu. Karena tidak bahasa asli. Tapi kalau ditulis bahasa asli, kita nggak ngerti. Kan susah. Ini orang ini mau mengerti apa tidak sih, gitu kan. Maka marilah kita sadari akan kemurahan Tuhan, akan pengaruh Tuhan, ya, di dalam hidup. Suatu hari ketika saya pergi ke Eropa dengan suatu rombongan yang bukan orang Katolik, mereka bertanya, aneh orang-orang Eropa ini ya. Saya tanya, kenapa Pak? Saya lihat seorang penjual kopi itu tidak pernah pergi ke gereja, mungkin juga nggak pernah beribadah, tetapi mereka sangat bertanggung jawab, ya, akan kebaikan. Mereka sopan, ketika barang saya ketinggalan, dia memanggil saya. Ya, kalau di Indonesia mungkin barang saya ketinggalan ini sudah hilang. Ini membuktikan dia bertanggung jawab terhadap milik orang lain. Nah, inilah memang suatu gambaran yang bagus bahwa nilai-nilai iman Kristiani itu sudah tertanam di dalam budaya Eropa itu. Meskipun secara liturgis mungkin mereka tidak aktif ke gereja, tetapi nilai-nilai Kristianitas itu sangat dijunjung tinggi. Penghormatan terhadap hak
orang lain, penghormatan terhadap kejujuran dan seterusnya. Apa yang mau saya katakan di balik ini adalah jangan-jangan kita aktif berdoa di gereja tetapi budaya kita budaya lama. Ketika ada masalah, lantas kita mencari kekuatan lain. Karena kata orang, rumah saya ini ada penunggunya, lantas saya mulai memanggil orang lain dari kepercayaan lain untuk mengusir penunggu misalnya. Ini kita masih hidup dalam budaya lain. Kita masih dipengaruhi oleh ragi dari budaya lama. Tapi iman kita sendiri tidak bertumbuh berkembang. Yesus belum sungguh berpengaruh di dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita menyadari betapa pentingnya kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Betapa pentingnya kita mengenal iman kita kepada Yesus Kristus penebus kita. Betapa pentingnya kita mohon rahmat Roh Kudus supaya kita bisa melihat dan mendengar dan tidak terbawa oleh keinginan-keinginan yang notabene dipengaruhi oleh dunia. Dunia ekonomi misalnya, dunia materialistis, sehingga kita mudah terombang-ambing oleh banyak keinginan. Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang hal ini. Mari kita menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Terhadap orang yang lapar dia memberi makan, terhadap orang sakit dia memberi kesembuhan, bahkan terhadap orang mati dia memberikan kebangkitan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kita berdiri untuk menyatakan iman kita.